Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat kembali kita beribadah di rumah masing-masing. Walaupun kita berbeda ibadah di tempat ini dan saudara-saudara di rumah, tetapi tidak mengurangi kuasa Tuhan buat setiap kita masing-masing. Kita percaya bahwa setiap keadaan ini Tuhan pasti tolong kita semua. Firman Tuhan katakan dalam Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita semua, yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita boleh beribadah, bertemu secara live streaming. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk itu. Kita beribadah pagi hari ini, kita masuk, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita angkat penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada Tuhan karena semua pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah. Lagi katakan sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari lagi katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar bersama-sama katakan lagi, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar lebih lagi katakan, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Kami rasakan anugerah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan, kami boleh mengalami kasih-Mu pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah. Mari saudara-saudara katakan dengan lembut, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Amin Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar lebih dalam kita menikmati hadirat Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Besar katakan semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu bersyukur, mari berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bagi engkau yang di rumah, mari berdoa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Kita percaya Tuhan melawat kita, setiap kita yang mendengarkan lewat live streaming pada pagi hari ini. Tuhan bekerja buat setiap kita. Tidak terbatas kuasa Allah bagi setiap kita. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan,
bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu terjadi Bapa pada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Urapan-Mu Tuhan atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar lawatan-Mu Tuhan pada setiap kami terjadi pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini Tuhan, bagi setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan, lewat puji-pujian kami Tuhan, lewat penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau bekerja Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya urapan-Mu ada Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan di tempat kami berada masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati dari awal ibadah kami sampai nanti kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dibesarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap puji-pujian dan penyembahan kami pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat ucapan syukur kami Tuhan, kami boleh berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Lewat puji-pujian penyembahan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap kami yang mendengarkan Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Begitu juga kami Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Biar yang pengurapan daripada Engkau Tuhan itu turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, memuji-muji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Untuk itu kita jangan sia-siakan. Kalau Tuhan beri kesempatan buat kita, patut kita bersyukur dan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Karena Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Dialah Tuhan Yesus penyelamat kita. Amin, haleluya. Mari katakan bersama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Katakan lagi, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatan.
Dia sungguh baik, sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, katakan lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. katakan Yesus Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagi. Yesus Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan pagi hari ini. Kita katakan kita adalah umat pilihan Allah. Untuk itu kita bernyanyi, katakan kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Haleluya. 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 Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan bersama-sama, kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Katakan kita dipilih. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah, pujian kami. Terimalah kemuliaan. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Haleluya, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, dan juga kita dikuduskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap memuji Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur, kita boleh memuji-muji Tuhan. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lagi katakan bersama-sama, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Katakan haleluya. Haleluya.
katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik roh. Sekali lagi katakan haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik Roh Kudus turun. Haleluya. Selamat pagi buat saudara sekalian. Kita sudah memuji Tuhan pagi hari ini. Saya percaya lewat kuasa pujian kita boleh dimenangkan, kita boleh dikuatkan pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bawa firman Tuhan pagi hari ini, kita doakan biar apa yang disampaikan pagi hari ini boleh memberkati, boleh menguatkan setiap iman kita pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan, kita bersyukur untuk boleh mendengarkan firman pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari katakan bersama-sama, mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, puji hormat. Mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan, namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh, mulia sembah Raja, mulia Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita sembah lagi Tuhan. Katakan bersama-sama, mulia sembah Raja, mulia. Mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, katakan dari surga, dari surga datang untuk senap umatnya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan,
mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ditinggikan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan Engkau Tuhan. Engkau dimuliakan Tuhan. Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Engkau bangkit bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau tebus kami Tuhan. Engkau bangkit bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini Tuhan, nyatakan juga kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, firman yang diperdengarkan pagi hari ini Tuhan, boleh menguatkan setiap iman kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan kami menghadapi situasi yang boleh Tuhan kami bilang Tuhan, sangat mengkhawatirkan Tuhan. Tapi kami percaya di dalam Tuhan ada kemenangan yang kami terima Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh dimenangkan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Begitu juga kami Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh diurapi Tuhan. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan hari Minggu ini adalah ibadah di mana kita memperingati kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebangkitannya membuat kita dapat berharap. Kebangkitannya membuat kita dapat berharap. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Disebutkan bahwa pada hari itu, yaitu hari di mana Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari Minggu, sekitar sore hari
ada 2 orang murid meninggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus. Emmaus berjarak kira-kira 7 mil, 11 atau sampai 12 kilometer dari Yerusalem. Jadi Emmaus berjarak kira-kira 7 mil atau sekitar 11-12 kilometer dari Yerusalem. Salah satu dari kedua orang itu bernama Kleopas. Jadi mereka meninggalkan Yerusalem, meninggalkan murid-murid, meninggalkan kesatuan atau himpunan bersama dengan murid-murid Yesus, lalu pergi menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka berdua, salah satu namanya tadi disebut Kleopas, itu bercakap-cakap. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri, ya Yesus yang sudah bangkit itu datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Jadi tadinya mereka 2 orang, mereka berjalan bersama, lalu datang Yesus, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian Yesus kemudian berjalan bersama mereka dan bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Kleopas dan rekannya itu, mereka tidak bisa mengenali Yesus. Jadi ada sesuatu, mereka tidak mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi seperti ada sesuatu yang menutup mata mereka, menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus. Padahal mereka adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Jadi berjalanlah mereka bersama-sama, Kleopas, rekannya, dan Tuhan Yesus. Walaupun Yesus adalah guru mereka, tapi mereka tidak bisa tidak mengenali pada saat itu karena ada sesuatu yang seperti menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus yang sudah bangkit itu. Lalu Yesus yang berjalan bersama dengan mereka itu bertanya, "Apa yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Jadi waktu mereka kan mereka masih berjalan berdua, lalu ya bertemu ya dengan Yesus, lalu kemudian menjadi berjalan bertiga. Jadi dalam perjalanan itu lalu Yesus bertanya, ketika Yesus sudah ikut nih dalam perjalanan itu, Yesus bertanya, "Apa sih yang dibicarakan dalam perjalanan itu?" Maka mereka menjawab bahwa mereka berbicara tentang Yesus. Mereka bicara tentang Yesus. Jadi kedua orang ini, Kleopas dan rekannya ini yang pergi pulang ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus, berbicara tentang Yesus. Disebutkan Bapak Ibu saudara-saudari ya, bagaimana Yesus itu berkuasa, mighty ya. Jadi bagaimana Yesus berkuasa? Kalau kita membuka ayatnya Bapak Ibu sekalian, Lukas pasal 24, di situ dikatakan ya di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-18, ayatnya yang ke-19, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi mereka berbicara tentang Yesus, bagaimana ya mereka berkata kepada Yesus yang waktu itu mereka belum kenal, bagaimana Yesus itu berkuasa, hebat, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam pekerjaan dan perkataannya. Jadi Yesus berkuasa, hebat, punya kemampuan untuk melakukan. Ya, dalam pekerjaannya dia hebat, dia perkasa, dalam perkataannya dia hebat, dia perkasa. Lalu karena mereka mengenal Yesus ya, mereka melihat Yesus yang berkuasa itu mampu melakukan sesuatu yang orang tidak bisa lakukan, perkataannya itu berkuasa, apa yang dia katakan terjadi, pekerjaannya itu luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengusir setan ya, bagaimana apa yang dikatakan Yesus itu terjadi, apa yang dikatakan Yesus itu benar.
Jadi seorang yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaannya. Dan kemudian ketika mereka mengenal Yesus, mengetahui bahwa Yesus guru mereka itu berkuasa, maka muncul harapan mereka. Kita tahu pada waktu itu ya, Israel ada dalam keadaan yang kurang baik karena mereka ada dalam kekuasaan bangsa Romawi. Sehingga harapan banyak orang Israel pada saat itu adalah mereka berharap, mereka menunggu Mesias, alat pilihan Allah yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi. Jadi melihat Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ada harapan yang muncul dari Kleopas, bahkan banyak orang Israel pada saat itu, bahwa Yesus ini adalah alat pilihan Allah yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Romawi. Karena Yesus berkuasa, Yesus hebat, Yesus bisa melakukan mujizat. Apa yang Yesus katakan itu terjadi seperti yang Yesus katakan. Sehingga muncul harapan mereka bahwa Yesus ini bisa menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari bangsa Romawi. Walaupun Bapak Ibu sekalian ya, memang harapan mereka adalah hal yang keliru. Karena Yesus adalah alat pilihan Allah, Mesias, yang menyelamatkan bangsa Israel, bahkan seluruh umat manusia, bukan dari kekuasaan orang Romawi, tetapi dari dosa, dari maut, dari kebinasaan. Tetapi yang saya mau lihat di saat di sini adalah Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana ada harapan. Ada harapan. Ada sesuatu harapan yang ditaruhkan kepada Yesus ya, karena pada saat itu Yesus datang, Yesus melayani dan dia menampilkan ya kekuasaan, dia mempunyai kuasa, dia perkasa, dia hebat. Sehingga kemudian orang berharap bahwa Yesus akan menolong, Yesus akan bertindak, Yesus akan bekerja. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian ya, apa yang mereka harapkan itu Bapak Ibu sekalian, itu kemudian sirna. Karena apa? Yesus, mereka katakan itu dihukum mati. Jadi seseorang yang diharapkan akan menjadi pahlawan, akan membebaskan, akan melepaskan, akan menyelamatkan, akan memberkati, akan membela ya. Lalu kemudian harapan itu sirna. Karena apa? Yesus mati. Apa yang bisa dibuat oleh orang yang mati? Apa yang bisa dikerjakan oleh orang mati? Sehingga harapan mereka ya tiba-tiba sirna Bapak Ibu sekalian, karena mereka mendapati bahwa Yesus mati. Dan inilah yang kemudian membuat mereka meninggalkan Yerusalem, meninggalkan kesatuan mereka dengan murid-murid, meninggalkan himpunan kelompok murid-murid Tuhan Yesus, karena tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Yesus sudah mati. Yesus tidak bisa menolong mereka. Yesus tidak bisa membela mereka. Yesus tidak bisa menyatakan lagi kehebatannya. Seorang yang tadi hebat berkuasa, tapi kemudian dia saat itu sudah mati. Sehingga Kleopas dan rekannya memutuskan kalau begitu ya, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Tuhan Yesus. Tidak ada lagi hal yang bisa ditunggu untuk dikerjakan. Tidak ada lagi sesuatu mujizat yang bisa lagi dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau begitu kita pulang saja. Kita pergi tinggalkan himpunan ini. Kita pergi tinggalkan Yerusalem. Padahal sesuatu yang tadinya mereka harapkan, tadinya mereka berharap bahwa lewat Yesus ada kehebatan, ada berkat, ada pertolongan, ada pembelaan yang mereka akan dapatkan. Tapi kemudian hal itu tiba-tiba ya menjadi hilang karena Yesus sudah dihukum mati pada saat itu. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka pun kemudian mengatakan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pada waktu hari itu ya, pada waktu hari itu mereka mendapat kabar ya, jadi mendapat kabar dari beberapa perempuan dari kesatuan atau himpunan murid-murid Tuhan Yesus, dari golongan
murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa mereka itu pergi ke kubur, ya, tapi mereka tidak temukan mayat Yesus. Mereka sudah mendapatkan gua tempat Yesus dikubur itu, batu gua itu yang besar itu sudah terguling, ya, sudah terbuka. Lalu mereka bisa melihat bahwa di dalam kubur itu tidak ada mayat Yesus. Lalu perempuan-perempuan itu, jadi Kleopas dan rekannya itu menyampaikan kepada Yesus, kami mendengar pagi-pagi ini ada beberapa perempuan dari kami yang pergi ke kubur, tapi mereka mendapati kubur itu kosong, tidak ada Yesus di situ, mayat Yesus di situ. Lalu kemudian mereka juga katakan, mereka mendengar, ya, perempuan-perempuan itu menyatakan, lalu mereka kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Jadi hari itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Kleopas dan rekannya itu sudah mendapatkan kabar bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit dari kematian lewat beberapa perempuan yang adalah kelompok mereka. Tetapi tampaknya berita itu belum dipercaya oleh Kleopas dan rekannya, sehingga membuat mereka meninggalkan Yerusalem, membuat mereka hilang harapan. Yesus mati, maka tidak ada harapan, tidak ada hal yang bisa dikerjakan oleh Yesus. Lalu sekarang giliran Yesus yang berkata. Tadi Kleopas dan rekannya sudah menerangkan, ya, bahwa ada dua hal yang diterangkan mereka, bahwa tadinya mereka punya harapan karena mereka melihat mengenal bahwa Yesus ini berkuasa, mampu melakukan mujizat, perkataannya itu berkuasa, perkataannya itu benar, maka mereka menaruh harap bahwa Yesus ini akan menolong bangsanya, melepaskan mereka dari kekuasaan orang Romawi. Tapi kemudian harapan itu hilang, toh Yesus sudah mati, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kemudian mereka juga menyatakan bahwa ada berita dari perempuan-perempuan golongan mereka, kalangan mereka, yang menyatakan Yesus hidup. Tetapi Kleopas dan rekannya itu belum percaya. Lalu sekarang Yesus berbicara kepada mereka. Yesus berkata, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat Lukas pasal 24 itu. Di situ Yesus berkata, ya, ayat 25, saya bacakan sampai ayat 26, ayat 25 sampai 26. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Yesus berkata, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Mesias Yesus itu harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kematian Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang memang sudah disampaikan oleh Tuhan, disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa Mesias itu harus mati untuk masuk dalam kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Kleopas dan rekannya seperti mempertanyakan, kenapa Yesus harus mati? Kenapa orang yang berkuasa, seorang yang sudah dianggap menjadi harapan untuk mendatangkan keselamatan, mendatangkan pertolongan, lalu kemudian dia nggak bisa menolong dirinya sendiri dari hukuman orang-orang Yahudi, hukuman orang-orang Romawi. Jadi kenapa? Kalau dia berkuasa, kalau dia hebat, kenapa dia tidak bisa tolong dirinya? Dan hal itu kemudian membuat Kleopas dan rekannya, murid-murid Yesus ini, hilang harap. Mereka tidak percaya lagi bahwa Yesus itu berkuasa. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa sesuai dengan perkataan firman Tuhan yang disampaikan para nabi, bahwa Yesus ini harus mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan bahwa Alkitab, Allah sudah menetapkan Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus ini harus mati. Jadi bukan karena Yesus tidak berkuasa, bukan karena Yesus kalah terhadap hukumannya terhadap kekuasaan manusia, bukan. Tapi karena Yesus memang, ya, mau melakukan apa yang sudah dikehendaki, diperintahkan oleh Bapa di sorga.
Yesus memang mau mati karena kelewat kematiannya, lewat darahnya dan tubuhnya yang diserahkan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah satu-satunya korban yang bisa menghapuskan dosa manusia, yang bisa membuat manusia diterima lagi oleh Allah, yang bisa membuat manusia itu mendapat keselamatan. Jadi bukankah kamu tahu bahwa Mesias itu harus mati? Bahwa juru selamat itu harus mati. Bukan karena dia tidak berkuasa, tapi itulah yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Saya mau membaca Bapak Ibu sekalian di dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, Kisah pasal 2, ayat yang ke-32, saya baca Kisah pasal 2, Kisah Rasul pasal 2, ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi untuk masuk dalam kemuliaannya dikatakan Yesus ini harus menderita. Yesus ini harus mati. Alkitab mencatat Bapak Ibu, saudara-saudari ya, bahwa untuk masuk dalam kemuliaannya, untuk Yesus disebutkan ya, dibangkitkan sebagai kemuliaan, sebagai Yesus itu ditinggikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya, kematian bukanlah sesuatu yang memalukan atau menunjukkan bahwa Yesus ini tidak berkuasa. Tapi kematian Yesus itu menunjukkan bahwa Allah menggenapi apa yang sudah dikehendaki dikerjakannya. Kematian Yesus menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada kita manusia jalan, cara di mana kita bisa selamat padahal kita adalah manusia berdosa. Di mana kita bisa beroleh pengampunan dosa karena Allah sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk datang diserahkan Yesus ini sebagai korban untuk mengampuni dosa kita. Jadi untuk Yesus ditinggikan, dimuliakan, diberitakan bahwa dia adalah Tuhan, maka dia harus mati. Sesudah dia mati maka dia dibangkitkan, dia dimuliakan. Kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudari ya, adalah pernyataan dari Allah yang membangkitkan dia bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya tidak katakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah apa ya, waktu dia dibangkitkan lalu itu setelah itu dia menjadi Allah, menjadi Tuhan, bukan. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah berita ya, adalah satu konfirmasi dari Allah bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Jadi Kleopas dan rekannya berpikir, mempunyai pandangan bahwa Yesus mati karena Yesus tidak berkuasa. Yesus mati karena Yesus tidak berdaya menghadapi serdadu-serdadu Romawi. Tetapi Alkitab mencatat Yesus mati karena itu adalah kehendak Allah. Karena itulah dengan cara seperti itu maka dia bisa dimuliakan, dia ditinggikan oleh Allah, dia dinyatakan, dia dikonfirmasi, Allah mengkonfirmasi lewat kebangkitan Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah datang ke dunia untuk memberikan nyawanya, darahnya menjadi korban penebusan dosa kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian selanjutnya Alkitab mencatat kepada kita Bapak Ibu sekalian di dalam Roma pasalnya yang keempat. Roma pasal 4 ayat 23 sampai 24. Roma pasal 4 ayat 23 sampai 24. Di situ dikatakan kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Selanjutnya, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita
dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi sekali lagi, Yesus mati bukan karena Yesus tidak berkuasa. Tapi dia memang diserahkan. Diserahkan di situ dikatakan karena pelanggaran kita. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita manusia yang berdosa yang sudah melanggar perintah Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan, itu bisa beroleh keselamatan. Dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengan kebangkitan Yesus, maka Allah mengkonfirmasi bahwa benarlah Yesus mati untuk pelanggaran kita, untuk membuat kita manusia yang berdosa itu bisa selamat. Jadi dengan kebangkitan Yesus dikonfirmasi oleh Allah sendiri, Allah yang membangkitkan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi tadi Yesus menerangkan kepada Kleopas dan rekannya bahwa Yesus itu harus mati. Bukankah untuk masuk dalam kemuliaannya, untuk Yesus dibangkitkan, untuk dia kemudian duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, maka dia harus mati. Lalu dia dibangkitkan, masuk dalam kemuliaannya. Bukankah Bapak Ibu sekalian, kita sedang menantikan Yesus yang akan datang sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan semuanya itu adalah lewat proses di mana Yesus harus mati. Karena dia mati untuk menjadi korban yang menghapuskan dosa kita, sebagai korban penghapus dosa kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di situ di Lukas pasalnya yang ke-24, di sana dikatakan ayat 30 sampai 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi waktu mereka makan Bapak Ibu sekalian, ya, waktu Yesus itu mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikan roti itu, baru mereka kenal, ini Tuhan Yesus. Jadi kan tadinya ya pikiran mereka ya pikiran mereka itu dipenuhi dengan Yesus mati, Yesus tidak berkuasa, kita hilang harapan ini, Yesus tidak mampu lagi melakukan apa-apa, wong dia sudah mati, ya dia sudah mati, dia nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya bisa jadi itu yang membuat mata mereka tidak bisa melihat bahwa orang yang datang untuk bercakap-cakap dengan mereka itu Yesus sendiri. Tapi ketika mereka makan Bapak Ibu sekalian, maka mereka terbuka mata mereka. Itu Yesus. Yesus tidak mati. Yesus memang dia mati, tapi kemudian dia dibangkitkan oleh Bapa. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus bangkit. Yesus mati, tapi kemudian 3 hari setelah dia mati, maka dia dibangkitkan oleh Bapa. Dia bangkit, Yesus yang bangkit itu Bapak Ibu sekalian, itu dilihat oleh Kleopas dan rekannya. Yesus yang bangkit itu Bapak Ibu sekalian, itu bersama-sama dengan Kleopas dan rekannya dalam perjalanan menuju Emmaus. Yesus yang hidup itu, Yesus yang bangkit dari kematian itu berbicara, menerangkan firman Tuhan kepada Kleopas. Puji Tuhan. Dan Alkitab menyatakan ya Bapak Ibu sekalian, kebangkitan Yesus itu ya, mereka melihat Yesus yang bangkit itu. Saya mau melihat ya, dalam Alkitab dicatatkan ada hal yang berubah Bapak Ibu sekalian ya. Setelah Yesus dilihat oleh Kleopas dan rekannya bahwa Yesus sudah bangkit Bapak Ibu sekalian, maka dikatakan ayatnya yang ke-33, atau mulai saya baca ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi mereka yang tadinya tidak percaya kepada akan kebangkitan Tuhan Yesus, maka ketika mereka melihat Yesus yang bangkit itu, mereka berbicara, bahkan mereka makan bersama-sama dengan Yesus yang bangkit itu, maka mereka kembali ke Yerusalem. Bayangkan 12 kilo berjalan kaki baru tiba. Dengan seperti harapan yang sudah hilang. Tapi hari itu mereka tidak jadi menginap di Emmaus. Mereka kembali ke Yerusalem Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan tentu dengan sukacita.
Tenaganya dari mana? Ya karena apa? Harapan mereka itu, Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, itu melahirkan harapan bagi kita. Memunculkan harapan. Yesus kita memang dia mati karena dia harus memberikan tubuh dan nyawanya menjadi korban yang menebus dosa kita. Tapi kemudian dia dibangkitkan dari kematian. Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang tetap mati. Yesus yang kita sembah, Yesus yang memang pernah mati. Tadi saya katakan untuk apa? Untuk dia memberikan nyawanya sebagai korban yang menyelamatkan hidup kita dari dosa kita, dari hidup kita yang sia-sia. Kalau tidak ada korban Yesus, Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada pengampunan dosa. Maka kita yang berdosa akan binasa. Tapi puji Tuhan, dengan adanya korban Yesus, maka dibuka jalan bagi saya, bagi kita orang-orang berdosa. Kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni lewat korban yang Yesus berikan, tubuh dan darahnya di kayu salib. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus yang kita sembah, Yesus yang pernah mati, tapi kemudian dia bangkit dari kematian. Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Kalau memang Yesus hidup Bapak Ibu sekalian, artinya kita bisa berharap seperti tadi Kleopas. Walaupun tadi saya katakan ya, ada harapan yang keliru dari Kleopas. Tetapi poinnya adalah kita punya Tuhan, Yesus yang hidup. Yesus yang mampu menolong kita. Yesus yang mampu membela kita. Yesus mampu melindungi kita. Yesus yang mampu melakukan perbuatannya. Dia hidup. Kalau dia mati Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa harap apa-apa dari dia. Dia gak bisa tolong kita. Orang mati tidak bisa buat apapun. Jangankan tolong orang, tolong dirinya sendiri orang mati gak bisa. Tapi Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Yesus yang memang pernah mati, tapi dia kemudian dibangkitkan. Dia hidup dalam satu kehidupan. Dia kekal adanya. Jadi artinya sampai selama-lamanya kita bisa berharap pada dia. Kalau hari-hari ini kita menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, mungkin ada ketakutan mengenai penyakit yang sedang ada di sekitar kita ini. Mari kita datang pada Yesus. Lewat hari kebangkitan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan Yesus kita hidup. Dia mampu tolong kita. Dia mampu jaga kita. Orang hidup mampu melakukan satu pekerjaan. Kalau orang saja bisa melakukan satu pekerjaan, apalagi Tuhan kita yang hidup, Yesus kita yang hidup. Dia mampu. Perbuatan apa yang kita inginkan untuk Tuhan kerjakan bagi kita. Kita yang takut akan penyakit ini, mari kita berdoa, Yesus yang hidup, tolonglah kami, bela kami, jaga kami dari sakit penyakit ini. Atau kalau ada di antara kita sedang hidup dalam kekurangan, kita berdoa, Tuhan Yesus yang hidup, cukupkanlah kebutuhan kami. Jadi saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyembah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian. Karena itu kita bisa berharap kepada Tuhan. Kita bisa meminta Tuhan untuk menjadi penolong kita, menjadi penjaga kita, menjadi Tuhan yang memberkati kita. Saya mau mengakhiri dengan satu ayat di dalam Markus 16 ayat yang ke-20. Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Garis bawahi kata, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan, Yesus yang bangkit dari kematian itu, dia turut bekerja. Dia menyertai kita. Dia ada bersama kita. Dia bekerja dalam pekerjaanmu. Dia bekerja dalam keluargamu. Dia bekerja dalam memenuhi kebutuhan kita. Dia bekerja dalam menjaga kita. Dia bekerja dalam melindungi kita. Dia turut bekerja. Murid-muridnya menginjil. Yesus yang hidup turut bekerja. Kenapa dia bisa turut bekerja? Dia hidup. Kalau dia mati, dia tidak bisa turut bekerja. Karena itu hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya kita percaya bahwa dalam segala aspek hidup kita, Tuhan turut bekerja karena dia hidup. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, sekalipun dalam keadaan sulit, kita percaya Tuhan
turut bekerja. Tuhan turut bekerja menjaga, melindungi kita. Tuhan turut bekerja memberkati kita. Tuhan turut bekerja dalam menyelesaikan masalah kita. Tuhan turut bekerja dalam melindungi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan kita sudah bangkit dari kematian untuk menjaga, melindungi. Dia turut bekerja. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mampu menjaga, melindungi kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu. Engkau memang harus mati untuk menjadi korban penebus dosa kami, tapi kemudian Engkau bangkit dari kematian Tuhan. Engkau hidup. Engkau Allah yang mampu menolong kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Bahkan Engkau Allah yang bekerja di dalam kami Tuhan. Engkau bekerja melindungi kami. Engkau bekerja memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami mau menaruh harap kami kepadamu Tuhan Yesus. Menaruh harap kami bahwa Engkau akan menjaga, melindungi kami. Kami sekarang berdoa Tuhan, lindungilah kami Tuhan dari mara bahaya, dari penyakit yang menular Tuhan, dari Tuhan hal-hal yang menakutkan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mampu melindungi, bahkan Engkau Allah yang mampu memberkati kami semua. Karena itu Tuhan, kami mau menaruh harap kami. Kami tidak takut hari esok kami, karena kami punya Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang akan melakukan perbuatan yang besar, mujizat, pertolongan bagi kami semua. Berkati kami 1 minggu ke depan ini Tuhan, sertai kami Tuhan Yesus dalam segala aktivitas, di dalam Tuhan Yesus rumah tangga kami, Tuhan yang menolong. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kami, Tuhan lindungi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus kami hidup, Dia hidup untuk selama-lamanya, sehingga sampai selama-lamanya Dia bisa menjadi harapan kami, Dia bisa menjadi penolong kami, Dia bisa menjadi Tuhan pemberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati, dan sekarang kami mau terima berkat Tuhan, kami mau pulang, kami mau terima berkat yang daripada Tuhan, berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.